Ini adalah cara menggunakan pattern head and shoulder dalam trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disney Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngomongin chart pattern lagi, yaitu reversal chart pattern. Tepatnya adalah head and shoulder, oke? Tapi sebelum mulai, gue pengen ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung cek dan daftar di link tersebut. Kemudian melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit, oke? Nah, teman-teman, hari ini gue akan ngomongin tentang chart pattern lagi ya. Jadi ini melanjutkan chart pattern series gue, dan ini merupakan bahasan yang terakhir gue, yaitu tentang head and shoulder, oke? Seperti yang kalian tahu ya, head and shoulder itu adalah bagian dari reversal chart pattern ya, yang mana fungsinya itu adalah ketika pattern itu muncul berarti ada indikasi bahwa harganya itu akan segera berbalik ya. Dan chart pattern ini juga termasuk price action, so ini merupakan satu teknik yang menurut gue wajib kalian kuasai teman-teman ya, yaitu adalah chart pattern. Dan sebelumnya gue juga mau bahas sedikit tentang chart pattern ya. Seperti yang kalian tahu, chart pattern itu dibagi dua. Yang pertama continuation, yang kedua itu adalah reversal. Dan HNS ini atau head and shoulder ini bagian dari reversal. Kalau yang continuations itu menunjukkan bahwa akan ada penerusan harga ya. Jadi trennya itu harga itu sedang berada dalam satu tren, kemudian dia membentuk koreksi atau membentuk base ya harganya, dan di base atau di koreksi tersebut dia muncul yang namanya continuation pattern. Jadi dia itu menunjukkan bahwa harga itu akan terus berlanjut ke arah yang ditentukan atau yang tertentu sesuai dengan tren yang berjalan teman-teman, oke? Nah, kalau misalnya reversal pattern ya HNS ya, gue akan jelasinnya semua nih di monitor teman-teman ya. Seperti kalian bisa lihat teman-teman ya, gue mau akan jelasin dulu. Pertama itu adalah pengertian ya teman-teman. HNS ini apa sih ya? Ini adalah head and shoulder teman-teman ya. Ingat, head and shoulder ini adalah pattern ya, dan ini juga gampang diingat karena mirip dengan nama salah satu sampo ya teman-teman ya. So, head and shoulder ini adalah tadi reversal pattern ya. Dan reversalnya itu juga dibagi dua teman-teman ya, yaitu adalah bullish ya, bullish reversal, dan juga yang kedua itu bearish reversal. Tentunya HNS teman-teman ya, ini juga HNS. Nah, bullish reversal HNS ini sering disebut juga dengan nama adalah inverted ya, inverted head and shoulder. Sedangkan kalau yang bearish reversal HNS ini hanya head and shoulder aja gitu ya. So ini kedua hal yang kalian harus ingat. Dan fungsinya teman-teman ya, ini fungsinya ya, itu adalah mengindikasikan, indikasinya itu adalah pembalikan arah harga teman-teman ya, pembalikan arah harga. Bang, itu pembalikan arah harga doang apa pembalikan tren ya? Jadi gini loh, ada dua ya yang teman-teman harus bedakan. Dalam market itu bisa terjadi namanya pembalikan harga dan pembalikan tren. Kalau HNS ini itu memang tendensinya itu adalah untuk pembalikan tren ya. Ini kalau terjadinya di major. Maksudnya apa major? Nanti gue jelasin lebih jelas. Cuman ya, nggak selamanya ya setiap terjadi HNS itu pasti berhasil dan pasti trennya berubah. Bisa jadi pada saat HNS itu muncul, dia itu yang berbalik tuh hanya harganya teman-teman ya. Tetapi trennya itu masih ibaratnya masih nggak jelas gitu ya. Entah itu dia sideways dulu atau entah itu dia langsung berbalik tren. So yang pasti terjadi itu adalah pembalikan arah harga dulu nih teman-teman ya. Pembalikan arah harga dulu. Yang namanya pembalikan arah tren itu kita belum bisa indikasikan langsung, tetapi kita harus menunggu yang namanya konfirmasi atau tanda-tanda atau yang terjadi di dalam market tersebut ya. Jadi kita nggak bisa langsung tahu. Jadi yang pasti terjadi itu adalah pembalikan arah harga. Kalau misalnya muncul HNS, yang namanya pembalikan tren itu kita harus ngeceknya berikutnya lagi, oke? Dan berikutnya teman-teman yang kalian harus tahu itu adalah terjadinya si HNS itu di mana gitu ya. Jadi berdasarkan terjadi HNS-nya ya. Jadi HNS ya. Ini dibagi dua teman-teman ya. Ini adalah yang major, oke? Yang tadi gue bilang ya, major reversal atau yang minor reversal gitu ya. Nah, kalau yang major reversal ini teman-teman, ini terjadinya tuh biasanya tuh di akhir suatu tren, oke? Nih. Tapi kalau yang minor reversal ya, ini terjadinya itu biasanya adalah di secondary trend.
Secondary trend ini apa bang? Maksudnya secondary trend ini adalah kalau misalnya marketnya lagi bullish gini ya, lagi naik gitu ya, lagi trennya tuh lagi up gitu. Nah kemudian dia kan ada koreksi kayak gini. Nah koreksi ini namanya adalah si secondary trend ini teman-teman ya. Jadi biasanya HNS ini juga muncul di secondary trend. Kalau misalnya bullish ya, secondary trendnya dia bearish seperti ini, berarti munculnya tuh ya inverted head and shoulder. Tetapi kalau misalnya dia trennya itu bearish, kemudian dia secondary trennya bullish, dia munculnya HNS, biasanya seperti itu. Nah kalau yang major reversal ini ya teman-teman ya, ini tendensinya memang ditunjukkan khusus untuk pembalikan arah tren, oke. Jadi memang dia tuh biasanya terjadinya tuh di fase-fase, kalau misalnya kalian sudah belajar tentang Dow teori ya, itu terjadinya di fase akumulasi, di fase eksesif ya, kalau nggak di fase yang namanya despair teman-teman ya. Itu terjadinya si major reversal. Jadi ketika harganya itu sudah berjalan teman-teman ya, ini seperti ini ya, gue contohin. Ketika misalnya gini, harganya sudah berjalan gitu ya, dan dia di ujung nih teman-teman, pas di ujung dia muncul yang namanya HNS ini nih, seperti ini bentuknya, seret. Nah dia baru balik arah kayak gitu. Nah dia munculnya seperti ini gitu ya. So ini yang kita bisa bilang sebagai major reversal. Dia terjadinya tuh di ujung setelah tren itu berjalan. Tetapi kalau yang minor itu dia terjadinya di secondary seperti ini teman-teman ya. Dan itu adalah tempat terjadinya. Jadi kalian kenapa harus tahu, supaya kalian nanti nggak bingung ya, bang ini HNS bukan, bang ini inverted HNS bukan. Terus kalau misalnya terjadinya di sini boleh nggak bang, terjadi di sini boleh nggak? Nah ini sekarang gue jawab di video ini seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman yang kalian harus tahu lagi itu adalah jenis-jenisnya ya, jenis HNS. Ini mau di apa? Mau yang inverted ya, inverted HNS atau yang HNS biasa ya. Ini bullish kan tadi kalau inverted, maksudnya kalau ini bear. Ini mau keduanya ini ya, ini jenisnya pun sama teman-teman ya. Jadi dia nggak ada bedanya. Yang pertama itu adalah HNS yang biasa ya, HNS yang ideal maksudnya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada yang rising ya teman-teman ya, HNS rising. Dan yang ketiga itu ada yang descending teman-teman, descending HNS. Nah bentuknya gimana bang? Dari tadi kita ngomongin HNS tuh bentuknya seperti apa sih? Oke, gue gambarin bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi head and shoulder itu ya, ini gue singkat aja teman-teman ya, HNS. Head and shoulder itu bentuknya ya, ini kalau yang standar teman-teman ya, yang ideal atau yang standar, bentuknya itu adalah seperti ini teman-teman. Nah oke, jadi komponen dari HNS itu pertama dia punya yang namanya head ya teman-teman, ini namanya headnya. Yang kedua tuh ada yang namanya left shoulder. Ini kita bilang kenapa head and shoulder. Ini dia ada head left shoulder. Yang di sini ada yang namanya right shoulder. Oke. Nah ini kalau artinya apa? Dia punya kepala teman-teman ya. Pola ini tuh punya kepala dan dia punya pundak kiri dan juga punya pundak kanan. Jadi itu adalah komponen dari HNS. Oh iya, ada satu lagi yang namanya neckline. Ini yang garis putus-putus ini ya. Garis putus-putus ini namanya neckline. Oke, jadi ada 4 teman-teman yang kalian harus ingat. Ini adalah bentuk HNS yang ideal. Dia ada 4 komponen seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat di akhir tren dia muncul seperti ini, itu berarti akan ada tanda-tanda yang namanya reversal teman-teman. Oke. Dan yang kedua ya, ini adalah tadi kan yang pertama kan yang standar aja kan. Sekarang yang kedua itu adalah yang rising teman-teman. Yang rising atau yang ascending ya, ascending HNS. Dia bentuknya sama, cuman neckline-nya itu dia putus-putusnya tuh miring ke atas gini. So dia gambarnya tuh kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi kalau yang tadi kan bedanya dia itu datar. Kalau ini HNS-nya tuh bentuknya agak miring ke atas teman-teman. Jadi HNS itu dia nggak mesti bentuknya horizontal seperti ini teman-teman ya. Jadi dia tuh bisa aja bentuknya yang seperti ini, itu dinamakan dengan rising atau ascending HNS. Pengaruhnya apa bang? Nanti pengaruhnya adalah di kekuatan HNS-nya dan juga di TPSL-nya seperti apa, itu berpengaruh. Oke, jadi bentuknya itu intinya seperti ini. Sama dia juga punya di sini punya head ya teman-teman ya. Dia juga di sini punya yang namanya left shoulder. Yang di sini juga dia punya yang namanya right shoulder. Oke. Dan yang membedakan lagi di HNS yang tipe seperti ini adalah neckline-nya miring teman-teman ya. Dia neckline-nya miring, dia nggak horizontal. Jadi dia tetap punya neckline, tetapi neckline-nya itu bentuknya miring ya, atau ada derajat kemiringannya. Oke, itu yang rising atau ascending. Nah berikutnya teman-teman ya,
itu ada yang descending ya, descending HNS. Nah itu sama, tapi bentuknya tadi kan dia miringnya ke atas ya, kayak gini. Nah ini sekarang miringnya ke bawah seperti ini teman-teman. Jadi dia itu bentuknya kurang lebih seperti ini munculnya. Oke. Ya ini terlalu ekstrim ya. Biasanya dia nggak akan se-ekstrim ini teman-teman ya. Biasanya dia, sebentar gue ulang lagi ya. Nah biasanya dia bentuknya tuh hanya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini dia. Oke, dia munculnya miring juga teman-teman, sama dia HNS juga tapi ada tendensinya ke bawah gitu ya, miring ke bawah. Kadang ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Dia nah seperti ini. Nah, ini juga dia miring ke bawah seperti ini. Ini juga descending HNS ya. Intinya kalau kita lihat neckline-nya aja. Kalau misalnya neckline-nya miring ke bawah berarti dia itu descending HNS. Kalau neckline-nya itu miring ke atas ya dia berarti ascending HNS. Kalau dia neckline-nya horizontal berarti itu head and shoulder biasa. Gampang banget cara bedainnya, kalau kalian pakai kasat mata itu juga bisa teman-teman. Oke. Nah sekarang pengaruhnya apa? Oke, pengaruhnya si HNS itu kalau miring apa segala macam. Nah ini gue kasih tahu teman-teman ya. Ini gue kasih yang standar ya. Yang ini yang ascending ya. Yang ini yang descending. HNS. Oke. Kalau yang seperti yang standar HNS teman-teman ya, itu powernya ya itu biasa aja gitu ya. Maksudnya powernya cukup dibilang tuh kuat ya. Kuat. Kemudian yang kedua TPSL-nya itu adalah 100% dari head ke neckline. Ini maksudnya apa? Nanti kedua ini gue jelasin teman-teman ya. Kalau yang kedua nih yang ascending HNS teman-teman ya, yang ascending HNS itu cenderungnya tuh lebih weak teman-teman ya, lebih lemah. Dan kemudian yang kedua itu dia itu TP-nya itu sekitar 80% teman-teman ya. 80% dari head ke neck. Kemudian yang descending HNS ini cenderungnya itu lebih kuat juga, dia strong banget ya, kuat banget ini yang ini kenapa? Karena dia sudah ada lower low-nya. Kalau misalnya dia atau ada kalau inverted itu ada higher low, ada higher high-nya gitu ya. Jadi dia lebih kuat tendensinya. Yang kedua dia punya TP itu bisa 127,2-nya si head ke neck, jarak ke neck, head ke neck. Nah, ini adalah perbedaannya dari head and shoulder. So, semua head and shoulder yang kalian tuh bukannya cuma satu tipe aja ya. Jadi kalian tuh harus bisa lihat, oh ini head and shoulder tipe yang mana nih. Terus kalau misalnya head and shoulder ini terjadi, dia kekuatannya gimana. Terus gue mesti ngapain gitu ya. Terus gue mesti lihat TP-nya gimana, SL gimana. Oke? Itu tentang kekuatannya dari berdasarkan ketiga jenis itu, oke? Nah, itu adalah jenis-jenis HNS teman-teman ya. Jadi gue harap juga kalian sudah bisa mengerti. Oke teman-teman, jadi ini gue ulang teman-teman, gue rangkum ya. Yang pertama itu ada standar HNS ya. Yang kedua itu ada ascending HNS, dan yang ketiga itu ada descending HNS. Oke, ini adalah 3 hal atau 3 tipe yang kalian harus tahu ya. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang bentuk-bentuknya di kemarin di video, diulang aja videonya maksudnya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat dan bisa cari tahu seperti apa. Nah, sekarang teman-teman gue mau ngasih tahu kapan si HNS ini ya, kapan HNS ini selesai ya. Dan jadi kapan selesainya gitu. Kalau misalnya kayak support resistance kan dia selesainya itu kan jangka waktunya panjang, bisa dipakai terus-terusan. Tapi kalau pattern itu kan ada masa selesainya atau masa kadaluarsanya gitu ya. Nah, itu kapan? Nah, ini yang masih sering gue temuin atau masih sering ditanyain ke gue teman-teman ya. Karena gini loh, menurut gue tuh HNS-nya sudah selesai, tetapi masih banyak teman-teman yang bilang ke gue tuh, "Bang, ini kan ada HNS kok kita ambil posisinya berlawanan dengan seharusnya sih." Ya dalam hati gue karena emang HNS-nya tuh sudah selesai gitu ya. So, kalau buat kalian yang nggak tahu nih HNS-nya kapan selesai sih, HNS itu adalah kayak gini teman-teman ya. Jadi, gue ambil yang standarnya teman-teman ya. Nah, standar kan seperti ini ya. Terus, dia ada neckline kan, seperti ini neckline, seperti itu. Nah, HNS ini selesai adalah ketika si jarak head ke neckline-nya ini kita copy paste di bawahnya sini teman-teman ya. Jadi, jaraknya itu kita copy paste. Ya, ini misalnya A, B, C gitu ya. Jadi ini AB ya sama dengan BC. Ini panjangnya si AB ini harus sama dengan BC. Nah, ketika si AB sama dengan BC ini sudah terlaksana atau sudah terjadi, maka yang namanya si HNS ini sudah selesai gitu ya. Jadi
targetnya sudah kena di sini ya. Nah, itu biasanya sudah selesai, dan biasanya di targetnya ini harganya itu akan bereaksi gitu teman-teman ya. Nggak akan langsung turun ke bawah, atau dia nggak akan langsung turun ke atas. Biasanya dia akan bereaksi di sini, bisa jadi dia langsung dipantulin ke atas lagi teman-teman. Instead of dia langsung ke bawah gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak kurang percaya, kalian bisa cek aja nih yang gue bilang ya. Kalau misalnya kalian ketemu HNS, kalian ukur jarak dari headnya sampai ke neckline-nya, terus kalian copy 1:1, terus kalian lihat di area itu atau di level harga itu apa yang terjadi ya. Kalian bisa cek apakah harga itu bisa langsung ke bawah terus, atau dia bereaksi dulu bahkan, atau sampai di reject ke atas gitu ya. Nah, itu berarti yang kalian harus tahu tentang kapan HNS ini selesai ya. Ketika, berarti jawabannya adalah ketika target HNS ini sudah tercapai. Yaitu gimana cara ngitungnya? Kalian ngitung dari jarak headnya, terus kemudian ke necknya berapa jaraknya, berapa pips, terus kalian copy pastekan ke pada saat dia break neckline-nya ini, oke? Terus kalian tinggal lihat dia berhentinya di level berapa, terus kalian cek apakah harga tersebut bereaksi di area tersebut, oke? Nah, kemudian sebelum gue masuk ke chartnya teman-teman, nanti gue akan jelasin, kasih contoh juga di chart trading aslinya ya di MetaTrader. Tapi sebelum itu gue jelasin teorinya dulu. Nah, sekarang gue mau kasih tahu TP/SL-nya teman-teman ya, TP dan SL. Sekali lagi gue kasih contoh yang standar aja ya. Ini kalau TP idealnya teman-teman ya, TP ideal tentu tadi pakai cara yang tarik dari head ke neckline-nya ya. 1:1 ya, kemudian kalian pastekan ke bawahnya ya, ini 1:1 nih. Oke, jadi jarak ABC ini adalah AB sama dengan BC. Ini adalah TP idealnya ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian TP minimumnya teman-teman, TP minnya itu adalah 70% dari AB teman-teman ya. Jadi panjang AB ini kalian copy ke bawah, terus kalian cek 70%-nya di mana. Berarti di sini. Ini adalah yang namanya TP minimal. Oke. Nah, untuk SL-nya gimana? SL-nya antara dua, teman-teman. SL ada dua. Yaitu pertama kita bisa taruh SL-nya di atas shoulder-nya, ya, di shoulder sini atau di shoulder sini, ya. Pokoknya di atas shoulder. Biasanya ini shoulder sih sama sih. Kalau misalnya dia ada yang lebih tinggi, letakkan SL-nya di shoulder yang lebih tinggi, ya. Jadi misalnya ini lebih tinggi shoulder-nya, ya berarti kita SL-nya di atas sini, teman-teman, ya, di atas sisi shoulder-nya sini. Atau yang kedua, kalian mau SL itu adalah di atas head-nya sekalian, ya. Ini di atas head. Kalau abang lebih sering di atas head apa di atas shoulder? Kalau saya lihat range-nya teman-teman ya. Jadi kuncinya itu lihat range-nya. Kalau misalnya range-nya itu dari entry kita sampai head-nya itu SL-nya cukup jauh atau cukup lebar ya, bisa cukup lebar itu lebih dari 80 pips teman-teman ya. Itu saya akan alokasikan SL saya mendingan di atas si shoulder-nya aja, karena itu sudah cukup aman teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya. So, kalau misalnya ditanya saya lebih mending taruh SL di atas head atau di atas shoulder-nya, saya jawab saya melihat range-nya dulu ya. Kalau misalnya range head-nya itu bisa lebih dari 80 pips, saya akan taruhnya itu di atas shoulder-nya. Jadi ini adalah TPSL-nya ya. Terus kalau misalnya yang lain gimana bang? Maksudnya yang bentuk lain gimana? Sama ya. Kalau misalnya kalian contoh deh, ini adalah bentuk dari yang descending teman-teman ya. Descending pun sama. Kalau misalnya dia TP, kita tinggal tarik dari sini ke tarik garis lurus ya teman-teman, dari sini ke neck-nya, kemudian kita pastekan dari sini ke neck-nya juga 1:1 juga, di sini 1, di sini 1, sama, ini TP-nya. Terus juga 70%, jangan lupa ya, ini ada level 70%-nya ya, ini adalah TP minimal. Oke. Dan untuk stop loss-nya di atas sini ya, ini SL yang pertama, yang kedua kalau misalnya kalian mau tanggung-tanggung sekalian langsung SL yang kedua. Soalnya kenapa di SL kedua ini yang paling bagus, kenapa sebenarnya? Ya karena selama head and shoulder itu masih berada di bawah headnya dan dia masih merespek yang namanya support line-nya di neck-nya ini, di shoulder-nya ini, itu head and shoulder masih berlaku gitu. Jadi head and shoulder itu bisa aja bentuknya kayak gini nih teman-teman. Gitu ya. Ini bisa aja terjadi head and shoulder yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk TPSL-nya teman-teman. Sekarang gimana caranya gua mau coba untuk entry-nya seperti apa gitu, head and shoulder ya. Jadi gini, head and shoulder itu teorinya, secara teori ya, kalau misalnya kalian mau entry ya, itu entry pertama yang paling sering digunakan adalah ketika harga sudah break neckline di sini ya. Ketika harga break neckline, kalian bisa entry ya. Dengan stop loss di atas sini atau di atas sini SL keduanya. Dengan TP 1:1 ya. Ini 1:1. Ini TP-nya teman-teman ya. Dan di sini ada TP minimum.
Jadi cara entry pertama itu adalah breakout ya. Breakout neck-nya gitu ya. Breakout neck. Ini adalah entry yang pertama, entry teknik pertama. Yang kedua, teman-teman ya, cara entry-nya itu adalah ketika dia membentuk shoulder kedua seperti ini ya. Ini kita punya resistance line juga ya di shoulder-nya ya. Ini ketika dia di sini teman-teman dan dia bikin swing di shoulder-nya, kita bisa langsung entry ya. Jadi entry keduanya itu cara kedua ya, entry kedua itu adalah di right shoulder-nya. Right shoulder. Ini entry di right shoulder ini banyak teknik juga ya. Kita bisa cek yang harusnya kita cek adalah swing pertama. Ya, ini swingnya sudah jadi atau belum seperti biasa. Dan yang kedua kita cek apakah ada false break teman-teman ya. False break apa enggak gitu. Kalau misalnya di sininya dia didorong dengan satu false break lagi pada saat swing terjadi di sini, itu menjadi satu kekuatan lebih atau menjadi satu momentum lebih untuk kita. Jadi ini adalah hal yang bagus kalau misalnya false break ini. Ini yang kita cari, yang mau kita cari sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia ada false break, terus swingnya sudah jadi, kita bisa entry. Ya. Dengan SL-nya bisa tetap di atas si neck, di atas shoulder sini ya. Ini SL, atau kita mau di head ini juga bisa nih, SL-nya di atas head sini ya. Dengan TP-nya pun sama ya, 1:1 seperti ini, sama seperti ya, seperti yang sebelumnya. Oke. Kalau ditanya, gue lebih suka entry yang mana? Gue lebih suka entry yang seperti ini teman-teman ya. Gue jadi lebih sering kalau head and shoulder itu gue entry-nya itu di shoulder kanannya teman-teman, daripada gue harus breakout. Sekali lagi gue bukan a fan of breakout entry teman-teman ya, karena breakout entry itu banyak kendalanya. Oh iya, kalau misalnya breakout entry sekali lagi ya, kalian harus lihat pada saat di break dia candle-nya seperti apa. Itu yang paling penting dalam breakout strategi teman-teman ya. Jadi pada saat dia breakout kita harus lihat behavior candle-nya seperti apa. Apakah dia impulsif ya, impulsif atau full body candle ya, full body candle. Jadi ini harus dilihat teman-teman kalau kalian demen trading dengan cara breakout. Oke. Nah, sekarang gue mau tunjukin kalian contoh di real chartnya teman-teman ya. Jadi di sini adalah gue pakai MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Dan di sini gue kasih contoh di gold aja ya, dan di sini gue langsung aja foto buat kalian supaya gue bisa coret-coret ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah head and shoulder ya, yang pertama nih yang gue lingkarin ya. Tahu dari mana bang itu head and shoulder ya? Jadi ini gue ganti warna merah dulu. Nah ini adalah yang di sini adalah left shouldernya teman-teman, dan di sini adalah headnya ya. Ini head, dan di sini ada right shouldernya. Oke, ini left shoulder, ini right shoulder. Nah ini yang namanya head and S ya. Terus kemudian neckline-nya kita lihat di sini ya. Ini neckline-nya dia. Oke. Dan ini 1:1 teman-teman ya. Kalau kita tarik garis sini 1:1, kita pastekan 1:1 ke bawah ya. Kira-kira di sini lah teman-teman ya. Pokoknya di area sini ya, sekitar sini. Ini kalau kita tarik garis teman-teman ya, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi ya. Ketika harga sudah menyentuh level sini, dia tuh pasti ada reaksi teman-teman ya. Ada reaksi, di sini juga ada reaksi lagi ke atas. Di sini malahan berkonsolidasi kecil. Dan di sini dia bikin inverted head and shoulder lagi. Ini juga inverted head and shoulder ya. Kalau kalian lihat ya, ini jadi left shouldernya, ini jadi headnya, ini jadi right shouldernya. Ini left shoulder, right shoulder, ini headnya. Jadi inverted, ini arahnya bullish. Neckline-nya di sini. Oke. So dia sekarang sudah break. 1:1-nya di mana? Di daerah sini teman-teman ya. Nah, so untuk gold ini sebenarnya sekarang ini 1944 ya. Ini kita bisa entry teman-teman karena dia sudah break neckline-nya dan dia bertahan di atas. Terus dia siap untuk bergerak ke atas. Jadi seperti itu ya. Itu adalah contoh realnya head and shoulder. Nah, tetapi yang kalian harus tahu, head and shoulder yang terjadi teman-teman yang terjadi di forex gitu ya. Itu jarang sekali yang ideal ya. Maksudnya ideal gimana ya, bentuknya tuh rapi banget seperti ini tuh jarang. Ya, jadi kebanyakan itu bentuknya udah ngaco-ngaco ya, di sini kecil, di sini panjang, terus di sini juga agak panjang gini. Nah ini tetap kita bisa hitung sebagai head and shoulder, tetapi dia yang non ideal gitu. Caranya gimana bang untuk entry-nya? Sama aja, cara mah sama. Yang penting kita perhatikan headnya ya, jarak headnya, dan juga cari shoulder yang paling tingginya gitu ya. Jadi patokan kita adalah shoulder yang paling tingginya. So itu sama aja cara penggunaannya. Jadi itulah contoh di real life-nya. Kalian bisa cari yang bentuknya seperti ini ya. Ini terjadinya itu juga apa ya namanya, cukup sering teman-teman di forex, apalagi di gold. Kalian bisa cari ya di minor reversalnya atau di major reversalnya ya, itu sering banget terjadi. So kalau di minor reversal kalian juga bisa sebenarnya cari teman-teman ya. Ini akan gue coba cari juga yang di minor reversal ya. Nah ini teman-teman ya, ini contohnya di minor reversal seperti ini ya. Ini gue foto lagi dan gue supaya kalian bisa lihat dengan jelas ya.
Oke, nah ini teman-teman ya yang gue mau highlight ini adalah yang ini. Perhatikan yang ini ya. Ini juga merupakan inverted head and shoulder yang terjadi di minor reversal. Jadi dia ada tren yang sedang berjalan dulu dan di sini sekarang bikin base dan base-nya ini berbentuk inverted head and shoulder yang nggak ideal. Bang, itu kok nggak kelihatan kayak inverted head and shoulder? Nah itu berarti mata kalian belum terlatih ya. Jadi ini loh, kalian lihat ini left shouldernya seperti ini headnya, ini right shouldernya. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya di video awal sebelum ini ya. Yang namanya head and shoulder itu nggak mesti satu punduk gini ya. Jadi dia bentuknya bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan ini yang terjadi di kasus ini ya. Jadi dia bentuknya tuh seperti ini. Ini jadi left shouldernya, kemudian ini jadi headnya ya. Kemudian di sini dia jadi yang namanya right shouldernya. Oke, tapi yang kita perhatikan adalah area ini dan area dari sini dan area ini. Oke, ini 3 area yang menjadi shouldernya. Nah sekarang kalau misalnya kayak gini, ini kan kasusnya nggak yang ini yang descending teman-teman ya, descending HNS ya, karena dia neckline-nya tuh miring ke bawah seperti ini ya. So yang kita bisa lakukan adalah kita lihat jaraknya dari sini ke sini berapa headnya ya. Kemudian kita copy paste 1:1 di sini. Nah ini kan kalau jaraknya dari sini sampai sini kira-kira sampai sini lah ya. Nah ini makanya pada saat dia break ke atas teman-teman ya, terus dia nyampe ke level ini harganya bereaksi teman-teman. Oke, dan dia sempat mantul ke bawah dulu, baru dia naik lagi ke atas di break. Tapi poin saya adalah dia nggak langsung pada saat nyentuh level sini dia nggak langsung naik ke atas, tapi dia ada di pantulin dulu ke bawah atau dia bereaksi dulu harganya seperti itu. Dan ini kalau terjadi sudah seperti ini, berarti ini HNS-nya kalau sudah kena harga ini HNS-nya sudah selesai. Gitu ya. Jadi jangan dipakai lagi nih patokan. Ini HNS-nya masih HNS nih, berarti ini harga masih naik ke atas terus ya. Enggak juga. Karena yang namanya HNS itu punya kadar luasa atau punya target juga, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu dulu yang gue mau jelasin tentang head and shoulder ya. Ini sebenarnya nggak terlalu susah karena dia itu paling kita latihan buat ngelihatnya aja teman-teman ya. Dan sekali kalian sudah biasa untuk melihat head and shoulder, itu kedepannya gampang banget untuk melihat head and shoulder. Dan HNS ini cukup sering muncul di forex maupun di gold ya. Jadi kalian kalau yang suka trading forex dan trading gold, kalian juga wajib nih untuk menguasai chart pattern ini ya. Jadi chart pattern itu yang gue rekomen ada 2 ya kalau untuk reversal. Yang pertama itu adalah double top ya, double top sama double bottom, yang mana gue juga udah buat videonya, kalian bisa lihat ya. Dan yang kedua ini adalah HNS ini. Ini adalah 2 pattern reversal yang wajib ya. Kalau misalnya pattern continuation yang wajib itu adalah wedge pattern, sama satu lagi adalah flag dan pennant. Itu adalah 2 pattern continuation yang wajib. Itu juga sudah gue buat videonya sebelumnya, kalian bisa cek video sebelumnya. Oke. Mungkin itu dulu, semoga yang gue sharing kali ini bisa membuat kalian paham. Kalau misalnya kalian agak kesulitan untuk paham, kalian bisa ulang-ulang video ini. Dan semoga bisa kalian gunakan juga dalam trading, terus bisa menghasilkan sesuatu yang positif dalam trading kalian. Oke? Dan juga sekali lagi gue mau ingetin ya, buat kalian yang belum punya broker dan kalian mau coba trading, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gua taruh di bawah, teman-teman. Kalian bisa langsung daftar di link tersebut dan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian juga yang belum punya grup trading, teman-teman, kalian bisa join di grup trading gua yang gua buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di bawah, teman-teman. Kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video dari channel ini, dan juga kalian bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini, dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk buat materi tersebut, teman-teman. Oke? Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sekali lagi semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.